Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah kelas 2A yang Ustazah Eka cintai karena Allah. Hari ini 30 November 2020 ya. Wah, udah di ujung bulan November nih. Bentar lagi kita menuju bulan Desember. Hari ini kita masih belajar di subtema 4. Insya Allah ini subtema terakhir kita ya. Dan minggu depan kita akan mengadakan penilaian akhir semester. Jadi harus belajar lebih giat. Nah, di subtema 4 ini kita akan belajar tentang hidup bersih dan sehat di tempat umum. Sebelum-sebelumnya kita belajar hidup bersih dan sehat di rumah, di sekolah, dan di lingkungan tempat bermain. Sekarang kita akan belajar tentang hidup bersih dan sehat di tempat umum. Ya, tahu kan tempat umum? Nih, Ustazah Eka kasih tahu. Ya, tempat umum tuh seperti taman, kemudian pasar, kemudian ada jalan raya, kemudian masjid. Ustazah Eka, apa sih tempat umum itu? Kira-kira ada yang tahu tempat umum itu apa? Iya, tempat umum adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan masyarakat atau tempat berkumpulnya orang banyak. Jadi tadi kan ya sebelumnya nih di taman banyak orang kan kumpul dan itu bebas. Orang kaya, orang miskin, laki, perempuan, anak kecil, nenek-nenek semuanya boleh di situ. Kemudian di jalan raya boleh, semua orang bisa lewat situ. Punya sepeda, punya motor, punya mobil yang mahal, murah, gerobak ya, jalan kaki juga boleh melewati jalan raya. Kemudian di pasar laki-laki, perempuan, ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek semuanya boleh ke pasar belanja. Kemudian di masjid semua orang juga boleh masuk masjid ya kan. Jadi tempat umum itu adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan masyarakat atau tempat berkumpulnya orang banyak. Kalau di pasar berarti jual beli, kalau di masjid berarti beribadah, kalau di jalan raya berarti berkendara, kalau di taman berarti kita berrekreasi ya, atau berjalan-jalan. Kemudian contohnya nih, tempat umum itu ada pasar, taman, masjid, terminal, stasiun, dan bandara. Masih banyak lagi ya, pokoknya di mana tempat orang banyak di situ berkegiatan, dan itu disebut dengan tempat umum. Umum itu bebas ya, untuk siapa aja boleh. Enggak, kalau khusus itu misalkan toilet khusus, berarti cuma boleh untuk ikhwan aja, cuma untuk akhwat aja gitu. Itu namanya khusus. Kalau umum semuanya boleh, laki perempuan bisa di situ. Nah, karena antum tuh pernah kan pasti ke taman ya, pasti antum tuh pernah lihat juga daun ya, daun kering. Kalau antum ke taman pasti kan banyak pohon, terus antum bisa nemuin banyak daun kering. Nah, ternyata daun kering itu bisa kita gunakan untuk berkreasi loh. Nih, ada di buku antum halaman 128, bisa antum buka ya. Nah, di situ ada kita membuat kolase dari daun kering. Biasanya kita membuat kolase dari apa? Biji-bijian ya. Nih, seperti ini. Biji-bijian. Ada bisa biji jagung, biji kacang hijau, biji kacang merah ya. Nah, ini pakai daun kering, bisa daun basah juga sih, tapi nanti kalau udah kering dia kayak ngeletek gitu sih. Jadi lebih baik digunain daun yang udah kering, yang udah rontok ya, terus kita pakai. Nah, daun ini juga bisa kita buat bentuk sesuai dengan imajinasi antum. Kalau di buku antum halaman 128 ini beri imajinasi membuat burung ya. Apa sih alat dan bahan untuk membuat kreasi atau membuat kerajinan? Ini salah satu bentuk kerajinan karya 2 dimensi ya, karena dia pada bidang datar gitu, rata, bukan 3 dimensi ya, tapi ini 2 dimensi. Apa sih bahannya? Daun kering tentunya. Nah, daun kering ini adalah bahan dari alam ya, jadi kalau nanti ada pertanyaan sebutkan satu bahan dari alam untuk bisa berkreasi, salah satu adalah daun kering ya. Kalau lem, kertas, sama gunting itu termasuk bukan bahan dari alam, tapi dibuat ya pakai modern. Kemudian cara membuatnya gimana? Pertama, kumpulkan daun-daun, pilihlah daun dengan warna dan bentuk yang indah. Siapkan sebuah kertas putih, tempelkan daun menggunakan lem putih. Hati-hati dengan lem saat menempel. Berbentuklah daun menjadi seperti burung yang ada pada gambar. Jadi terserah antum nih mau bikin apa sesuai dengan imajinasi antum ya. Kita sudah pernah belajar kan tentang imajinasi. Ya, jadi kita mau bikin apa gitu bisa kita tuangkan di dalam sebuah gambar. Ini daun di taman kan banyak jenisnya ya, Masya Allah, Allah itu menciptakan daun itu banyak banget jenisnya. Kalau antum keluar rumah terus antum kumpulin tuh daun-daun pasti banyak banget beda-beda jenisnya ya. Bisa antum kreasikan tuh bikin burung.
Nah, ternyata bahan dari alam juga ada. Kita sudah pernah buat ya dari biji-bijian. Bisa pakai beras, kacang hijau, kacang merah, jagung, kacang tanah, banyak. Pokoknya biji-bijian ya. Biji apa lagi? Biji semangka. Pokoknya dia yang bisa kita buat kreasi. Nah, ini ada di buku antum halaman 140. Ini kayak apa tuh namanya? Kalau kita di tempat umum kan ada tuh lampu lalu lintas ya. Warnanya kan merah, kuning, hijau. Di langit yang biru enggak? Lampu merah, kuning, dan hijau. Nah, itu bisa kita gunakan. Lampu merahnya bisa pakai kacang merah, kita tempelin kacang merah. Kalau lampu hijaunya bisa kita pakai kacang hijau. Kalau lampu kuningnya bisa kita pakai biji jagung, seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan, sebutkan bahan dari alam untuk membuat kreasi. Bisa biji jagung, biji kacang hijau, biji kacang merah, atau daun kering dan lainnya. Masih banyak, kapas dan lainnya. Nah, antum pernah nggak nih ngeliat tukang sampah ya, gerobak sampah ya? Kalau misalkan di daerah tertentu itu ada sih, suka bapak-bapak atau ibu-ibu juga ada sih bawa-bawa gerobak sampah ya, keliling mungutin sampah yang ada di depan rumah orang ya. Sampah keliling, atau juga ada yang pakai mobil ya, mobil sampah. Ada juga yang pakai gerobak seperti ini. Ternyata ya, saking kreatifnya nih antum gitu, biasanya gerobak itu ditarik ya. Nah, antum bisa bikin permainan ya, game, bisa jadi olahraga juga nih, namanya gerobak dorong. Jadi teman antum tuh ada di depan ya, bisa buka buku antum juga, ada di halaman 135. Jadi teman antum itu ditaruh, jadi permainan ini membutuhkan 2 orang ya. Jadi kalau ada pertanyaan berapa orang yang bisa bermain gerobak dorong, 2 orang ya, satunya megangin kakinya sebagai ya anggap aja itu kan namanya gerobak kan cuma ada ban ya, tangan temennya itu jadi ban. Nah, kakinya itu sebagai gagang untuk antum pegangin ya, jadi antum dorong. Nah, kawan antum itu tangannya merangkak ke depan tangannya, terus antum dorong pakai tangan antum, kakinya antum dorong. Nah, itu seperti gerobak, namanya game gerobak dorong. Terus balapan deh kalian gitu, siapa yang paling duluan sampai dia juaranya ya, seperti itu. Ini terinspirasi dari gerobak dorong atau dorong gerobak ya. Kreatif banget kan, permainan dari meniru gerobak seperti itu. Ini sepertinya pernah kita lakukan waktu di kelas 1 ya, entah kelas 1-nya antum atau kelas 1-nya yang sebelumnya gitu. Tapi ini asik banget nih kalau kita main di rumah sama adik sama kakak ya, di rumah bisa dipraktekin nih, seru main gerobak dorong ya. Ini namanya game gerobak dorong atau olahraga gerobak dorong. Ini bisa melatih tangan antum ya, terus bisa melatih fokus antum. Nah, selanjutnya tadi kan kita belajar tentang fasilitas umum ya, atau tempat umum ya. Salah satunya itu ada toilet. Ya, jadi toilet ini juga ada toilet umum kayak di Insan Tama ya. Itu juga kan ada kamar mandi ya, toilet tuh kamar mandi. Nah, ini toiletnya bersih banget tuh, liatin. Nggak ada sampah, terus kayaknya bersih. Toilet yang bersih itu tidak ada sampah dan tidak bau ya. Kalau di Insan Tama kira-kira ada sampah dan bau nggak? Nah, kalau ada sampah dan bau berarti itu orang-orangnya yang tidak bisa menjaga kebersihan ya. Solih-solihah antum tuh di rumah, coba cek kamar mandinya, lihat toiletnya bau dan ada sampah nggak? Nah, kalau bau dan ada sampah silahkan dibersihkan ya. Nah, untuk tugasnya ada di buku antum halaman 143. Nah, coba tuliskan pendapat antum di bawah ini. Ada yang menggambar pertama itu ciri-ciri WC yang kotor itu seperti apa. Yang kedua, ciri-ciri WC yang bersih itu seperti apa. Ya, dituliskan di titik-titik itu. Yang tidak ada buku bisa tulis di buku tulis. Oke? Selamat bekerja, selamat beraktivitas ya. Solih-solihah, sejak akhir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.